secara ekologis Malang Raya, khususnya Malang Raya bagian barat, ini berada di lembah timur Gunung Kawi, ya, lembah timur Gunung Kawi. Para raton berkali-kali menyebut timur Gunung Kawi. Nah, ini menunjuk pada Malang Raya, khususnya Malang Raya bagian barat. Nah, pada lembah Kawi itu mengalir satu sungai yang boleh dibilang merupakan sungai purba. Sungai purba itu adalah Kali Metro. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Metro. Nah, toponimi Metro atau Metro ini menarik untuk dicermati karena kata Metro ini merupakan toponimi arkais, ya, istilah kuno yang kemudian mengalami sedikit perubahan gitu ya. Kata Metro itu berasal dari kata ametra sebenarnya, amerta, yang menunjuk pada air kehidupan atau air keabadian. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa pada masa lalu Kali Metro itu dikonsepsikan sebagai sungai yang suci. Nah, pertanyaannya, mengapa Kali Metro itu dikonsepsikan sebagai sungai yang suci? Karena mata air atau tok Kali Metro ini berada di lereng sebelah timur dari Gunung Kawi yang dikonsepsikan sebagai gunung suci. Berkenaan dengan Sungai Metro, ya. Sungai Metro banyak diberitakan di dalam sumber data masa lampau, gitu ya. Paling tidak desa-desa kuno yang ada di Das Metro ini kita dapati disebut-sebut di dalam sumber data prasasti. Nah, kita mendapatkan prasasti yang sangat penting ya untuk menyingkapkan tentang desa-desa kuno yang berada di Das Metro, ya. Yang pertama adalah Desa Marinci, ya, Desa Kuno Marinci. Sekarang Desa Kuno Marinci itu hanya menciut menjadi dusun Perinci di Gading Kulon, nah, yang merupakan areal di mana Kali Metro itu Kali Metro itu berasal. Jadi tok Kali Metro itu berada di dusun Perinci dan sekitarnya, yang konon menjadi Desa Marinci, ya, nama kunonya Marinci. Apakah jejak budaya, jejak sosial budaya di Lembah Metro baru muncul pada masa Hindu-Buddha? Tidak, gitu ya. Jejaknya justru bahkan kita dapati sejak masa prasejarah, paling tidak pada masa akhir prasejarah. Temuan di situs Watugong misalnya menjadi petunjuk kepada kita bahwa Das Metro sudah dijadikan sebagai tempat hunian pada zaman prasejarah. Karena itu di situs Watugong kita mendapatkan artefak-artefak yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa ada satu pemukiman dalam bentuk rumah tinggal dalam bentuk rumah berpanggung yang diperkirakan berkembang atau muncul pada masa perundagian di masa akhir zaman prasejarah. Di samping itu pada Das Metro kita juga mendapati tinggalan yang berupa watu gores misalnya, tidak terlalu jauh dari Watugong gitu. Kemudian juga kita mendapati jejak yang sebenarnya lebih tua dari masa akhir prasejarah, yaitu pada masa perundagian, karena di daerah Kacuk dan sekitarnya kita juga mendapati temuan yang berupa kapak neolitik. Nah, dengan demikian pada zaman prasejarah, paling tidak pada masa bercocok tanam, pada masa perundagian, sudah ada aktivitas pada Das Metro. Dan kemudian berlanjut lagi pada memasuki masa Hindu-Buddha. Bahkan pada masa Hindu-Buddha, di Das Metro berdiri satu kerajaan, ya, yang di Jawa Timur ini merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Nah, tempat di mana sekarang saya berada ini adalah di area Kanjuruhan, gitu ya, area Kanjuruhan, karena pada Das Metro paling tidak di area sekitar Karangbesuki atau sebelah selatan Karangbesuki, kemudian di Merjosari, di Telogomas dan sebagainya, ini merupakan area perkembangan dari era